Jokowi itu mimpi yang hidup ya menurut saya, ya. Pak. Kita nggak perlu cari contoh jauh-jauh. Jadi bayangin waktu kecil saya dulu hidup di bantaran sungai, di pinggir sungai, dalam sebuah kehidupan yang sangat sulit. Pilkada pertama itu saya pasti nangis, pasti tidak mengira kalau akhirnya beliau menjadi RI 1 itu. Nggak perlu mengutip sejarah, Pak. Mungkin nggak di Indonesia anak orang yang biasa-biasa saja menjadi presiden? Mungkin. Contohnya siapa? Jokowi. Ini role model ya? Ya, artinya bahwa contoh itu ada. Dan itu yang mau saya jaga. Saya tidak bicara tentang menjaga Jokowi sebagai presiden. Saya mau menjaga harapan-harapan itu. Dulu kita selalu berpikir bahwa untuk menjadi presiden itu harus darah biru, keturunan ini, ningrat, apa. Nah, Jokowi menjawab itu. Ya, dan sekarang ini saya sangat bersyukur sekali. Tuhan memberikan sebuah jabatan yang saya bisa berbuat sesuatu, dan ya saya ingin melakukan sesuatu itu. Artinya bahwa contoh itu ada, dan itu yang mau saya jaga. Saya tidak bicara tentang menjaga Jokowi sebagai presiden. Saya mau menjaga harapan-harapan itu. Menangnya dia itu sebenarnya membuka peluang bagi sekian banyak orang untuk kemudian boleh bermimpi. Anak pedagang kaki lima boleh nggak mimpi anaknya menjadi presiden? Boleh. Boleh. Contohnya ada nggak? Ada. Siapa? Jokowi. Lalu anak-anak TKW di luar negeri itu misalnya boleh nggak bermimpi anaknya menjadi menteri? Boleh. Boleh. Contohnya siapa? Jokowi. Artinya Jokowi itu menjadi jawaban bahwa Indonesia ini membuka peluang siapapun menjadi apapun sesuai dengan mimpi-mimpinya. Akhirnya larinya ke Jokowi ya. Karena menurut saya dia itu contoh yang saat ini nyata. Contoh yang hidup. Siapapun bisa menjadi apapun di Indonesia ini. Ini adalah masalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Boleh menjadi politisi, boleh menjadi ilmuwan, boleh menjadi apapun, boleh. Dan tidak bisa kemudian mimpi itu dihakimi begitu saja. Saat ini Presiden Jokowi sudah membangun 4.000 km jalan, 40 pelabuhan, puluhan bandara, dan sebagainya. Jalan itu dibangun tidak untuk jalan, pelabuhan dibangun tidak untuk pelabuhan, bandara dibangun tidak untuk bandara. Semua dibangun untuk meningkatkan pertanian, perkebunan, industri, wisata, dan semuanya berarti lapangan kerja buat kita semua. Semua berarti kesejahteraan buat kita semua. Tidak ada bangsa yang bisa dibangun secara instan. Membangun negara bukan sulap. Membangun negara bukan cuma omong besar. Membangun negara butuh kerja-kerja besar. Membangun negara butuh fakta dan kenyataan, bukan menebarkan hoaks bagi rakyat. Ini kan orang yang kerja keras untuk negaranya. Orang yang sedahsyat dia, seorang presiden yang sedahsyat dia belum ada tandingannya. Beliau itu mungkin ada kekurangan, tapi sebagai manusia kan itu wajar. Ya. Tapi yang saya lihat lebih banyak lebihnya. Mohon izin Pak, kami minta terima kasih banyak khusus kami Kabupaten Merauke. Dengan kedatangan Bapak datang ke Merauke, kami merasa bangga karena terima kasih banyak sudah membangun Papua. Khususnya Kabupaten Merauke ini sudah rasa lebih banyak kali Bapak datang melihat kondisi, terutama di pertanian sampai dari sekarang ini. Kami minta terima kasih banyak. Membangun negara butuh kaum muda. Kenapa saya bilang butuh kaum muda? Karena negara yang tidak percaya pada kekuatan kaum mudanya tidak akan pernah punya masa depan. Mungkin nggak bangun pabrik tanpa jalan? Mungkin nggak bangun perkebunan tanpa jalan? Mungkin tidak membangun industri tanpa jalan? Mungkin tidak membangun pertanian tanpa jalan? Mungkin tidak membangun pariwisata tanpa jalan? Artinya jangan dipisah-pisah. Jalan tidak semata-mata persoalan distribusi. Jalan juga bagian penting untuk membangun industri, membangun wisata, membangun produksi, membangun pertanian, perkebunan, dan sebagainya. Kadangkala banyak orang melihat sangat sederhana. Dia melihat jalan cuma kumpulan aspal. Dia melihat jalan cuma kumpulan semen. Bukan. Jalan adalah arah media membangun peradaban dan lapangan kerja. Terima kasih luar biasa dibangun lampu saya di kampung saya di Amplas.
Jadi kenapa infrastruktur? Karena ini menjadi sebuah fondasi bagi negara kita untuk berkompetisi dengan negara-negara lain. Negara ini 17.000 pulau. Bapak Ibu bisa bayangkan, 17.000 pulau yang memerlukan semuanya infrastruktur, sehingga jaringan logistik kita akan menjadi lebih baik. 4,5 tahun saya difitnah saya diam. Dijelek-jelekin saya juga diam. Dicela, direndah-rendahkan saya juga diam. Pilihan presiden sama di satu majelis taklim, tidak saling ngomong, tidak saling sapa. Loh. Dihujat, dihina-hina saya juga diam. Tetapi hari ini di Jogja saya sampaikan saya akan lawan. Lupa, kita ini saudara. Kita ini saudara. Ukhuwah kita harus kita pererat terus, kita jaga, kita rawat. Kok urusan pilihan politik menjadi seperti itu? Ingat sekali lagi, akan saya lawan. Itu yang mau saya jaga. Saya tidak bicara tentang menjaga Jokowi sebagai presiden, saya mau menjaga harapan-harapan.